Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar para siswa kelas 7 MTSN 4 Blitar tahun ajaran 2021-2022? Bertemu lagi dengan kami selaku pengajar atau pengampu mata pelajaran MTSN 4 Blitar. Untuk matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Tetapi tentunya tidak mengurangi dari inti matsama itu sendiri, bahwasanya anak-anak mulai mengenal bagaimana cara belajar di tingkat madrasah sarawiyah, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan semua aktivitas yang ada di MTSN 4 Blitar. Baik anak-anak, untuk memulai acara matsama, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Matsama MTSN 4 Blitar dilaksanakan mulai dari hari Senin 12 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis 15 Juli 2021. Adapun matsama itu merupakan singkatan kata dari masa ta'aruf siswa madrasah, di mana matsama merupakan kegiatan pengenalan lingkungan madrasah pada awal tahun ajaran baru yang ada di MI, MTS, juga MA. Mengapa perlu dilaksanakan matsama untuk kelas 7 baru? Ada beberapa tujuan yang anak-anak harus ketahui supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. 3S ya, santai, serius, dan sukses. Tujuan yang pertama, siswa baru utamanya bisa mengenali potensi diri. Kemampuan saya di bidang apa? Di akademikah? Di non-akademikah? Nah, kalau anak-anak sudah tahu kemampuan masing-masing, maka tahu persis apa yang akan dilaksanakan ketika berada di MTSN 4 Blitar. Tujuan yang kedua adalah mengenalkan lingkungan madrasah kepada siswa baru. Karena matsama dilakukan secara daring, maka anak-anak tentunya belum tahu persis mana tempat yang disebut dengan ruang guru, mana tempat yang disebut dengan perpustakaan, ruang kelasnya juga belum anak-anak ketahui karena masih kelas daring, mana indoor tempat untuk main basket, mana aula untuk tempat tampil ketika acara kesenian, dan seterusnya. Tetapi nanti jika ada perubahan, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, maka anak-anak akan tahu dengan sendirinya karena berada di lokasi madrasah langsung. Tujuan yang ketiga adalah mendorong siswa untuk bersikap proaktif dalam mengenali seluruh aktivitas sehingga timbul perasaan lebih aman, nyaman, dan tercipta rasa persaudaraan. Jadi ketika kalian belajar, setidaknya
nanti ketika tatap muka ataupun sekarang ketika masih tatap maya, anak-anak merasakan aman untuk bisa mengikuti pembelajaran daring ataupun luring, juga merasa nyaman karena guru-gurunya juga sangat mudah diajak kerjasama, dalam arti kalau anak-anak nanti kesulitan menerima materi ketika daring ataupun luring, maka anak-anak langsung bisa menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Tujuan berikutnya adalah mendorong siswa untuk memulai kebiasaan belajar bersama, berkelompok melalui metode diskusi. Anak-anak ada beberapa hal yang kita tidak bisa kuasai sendiri dengan cara memahami isi buku sendiri, mendengarkan penjelasan guru sendiri. Ada kalanya kita perlu bertukar pendapat, bertukar pemikiran dengan teman sebaya, dan itu disebut dengan belajar bersama, berkelompok. Anak-anak bisa lakukan meskipun nanti pembelajarannya masih daring. Jadi nanti kalaupun ada tugas mata pelajaran berkelompok, itu penyikapannya bagaimana? Bukankah ini Bu, harus jaga jarak dan seterusnya? Maka nanti anak-anak bisa sikapi dengan memanfaatkan teknologi, artinya berkelompok tidak harus bergerombol, memahami kata berkelompok tidak harus bergerombol, tapi kita bisa bekerja sama dengan cara yang sedikit berbeda dibanding kalau tatap muka. Bisa lewat HP, tugas apa dikerjakan siapa, tugasnya dibagi, pengumpulannya tidak harus tatap muka, tapi dikumpulkan lewat mungkin file WA dan seterusnya. Tujuan berikutnya adalah memotivasi siswa agar merasa bangga terhadap madrasah yang dipilihnya, sehingga dapat memahami dan melaksanakan aturan madrasah dengan baik dan benar tentunya. Jika anak-anak bisa mengenyam pendidikan di MTSN 4 Blitar, itu karena memang keinginan anak-anak sendiri, bukan karena alasan yang lain. Dengan demikian, anak-anak akan mencari kebanggaan diri anak-anak sendiri lewat madrasah yang anak-anak yakin bisa memaksimalkan potensi yang anak-anak punya. Tujuan berikutnya adalah memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada siswa tentang lingkungan madrasahnya yang baru. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat, untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Anak-anak begitu banyak yang anak-anak bisa lakukan ketika sudah masuk menjadi siswa MTSN 4 Blitar. Keinginan-keinginan baik wujudkanlah dalam bentuk tindakan. Kalaupun nanti ada kesempatan untuk ikut lomba apapun di MTSN 4 Blitar, ikutilah. Mencobalah berkompetisi dengan sehat, mencoba mencari jati diri lewat event-event lomba. Seringkali kemenangan kita di kejuaraan tertentu akan menambah rasa percaya diri kita. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya adalah SOP atau standar operasional prosedur. Singkat kata atau bahasa mudahnya adalah tata tertib peserta matsama MTSN Blitar, MTSN 4 Blitar tahun ajaran 2021-2022. Karena dilaksanakan secara daring anak-anak dan menggunakan media HP tentunya untuk kalian bisa berkomunikasi dengan kami, maka siapkanlah diri kalian sebelum link
YouTube diberikan oleh panitia. Setidaknya ada kesiapan dan kesungguhan anak-anak untuk melaksanakan marsama. Daring tidak bisa dijadikan alasan untuk anak-anak malas belajar. Yang kedua, tata tertib yang kedua adalah peserta marsama wajib menuliskan nama berikut dengan kelas di chat komentar YouTube sebagai tanda anak-anak mengikuti kegiatan marsama. Nama lengkap kalian siapa diikuti dengan kelas. Oh ya anak-anak, untuk tahun pelajaran 2021-2022 kelas marsama panitia bagi menjadi 8 kelas. Yang pertama adalah kelas Merkurius, kelas Venus, kelas Bumi, saya ulangi, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jadi ada 8 kelas yang nanti akan Ibu tunjukkan slide-nya. Tata tertib yang berikutnya adalah peserta marsama diharapkan tidak meninggalkan acara saat berlangsung karena nanti akan dibagikan link daftar hadir di kolom chat YouTube. Berikutnya adalah peserta yang ingin mengajukan pertanyaan tentang materi bisa langsung dituliskan di kolom chat YouTube. Dengan beberapa ketentuan, anak-anak tuliskan nama anak-anak, kelas, dan pertanyaannya apa. Jika mengalami kesulitan, nanti anak-anak bisa menghubungi guru ataupun wali kelas daring yang ada di WhatsApp grup anak-anak. Adapun materi yang akan anak-anak terima itu 12 Juli 2021 kita buka seperti yang saya lakukan kali ini. Untuk materi yang kedua adalah sejarah madrasah yang nanti akan disajikan oleh kepala madrasah. Besok harinya 13 Juli 2021 anak-anak akan mendapatkan kesempatan materi tentang struktur tenaga pendidik dan kependidikan di MTSN 4 Blitar yang akan dibawakan oleh Kepala Tata Usaha MTSN 4 Blitar. Materi yang kedua di hari yang kedua adalah tata tertib madrasah yang akan disajikan oleh Koordinator Bimbingan Konseling MTSN 4 Blitar. Hari ketiga, materi yang anak-anak pelajari adalah tentang moderasi beragama, di mana ada 2 subtema. Yang pertama nanti bersubtemakan kesetaraan, dan yang kedua adalah bersubtemakan anti diskriminasi. Hari keempat nanti anak-anak akan mendapatkan materi tentang kegiatan belajar mengajar atau belajar efektif, akan disajikan oleh wakil kepala urusan akademik. Untuk selanjutnya setelah itu kegiatan maksama akan ditutup. Nah, ini beberapa wali kelas daring anak-anak yang nanti bisa anak-anak bertanya jika secara teknis anak-anak terkendala mengikuti daring. Untuk wali kelas matsama daring ini ada Ibu Nani Nur Khoiriyah SAG di kelas 7 Merkuri. Yang kedua adalah Ibu Hajah Amani Lilik Farida SPD di kelas Venus, Ibu Sri Mudawati MPD di kelas Bumi, Ibu Asfiatul Umah di kelas Mars, Ibu Zumrotus Solihah SAG di kelas Jupiter,
Bapak Haji Ahmad Zainuddin, SPD di kelas Saturnus, Bapak Haji Agus Sulaiman Rahmanto, SPD di kelas Uranus, Bapak Dr. Andes Miftahul Huda di kelas Neptunus. Mengapa panitia memberikan nama-nama planet di galaksi tata surya yang kita tempati? Harapan kami setidaknya menggantungkan harapan atau cita-cita setinggi mungkin. Kalaupun ada melesetnya sasaran atau gapaian cita-cita, setidaknya kita tetap ada di langit. Adapun satu moto di Maksama tahun ini adalah think positive, be positive. Jadi kalau kita mampu belajar berpikir secara positif, insya Allah kita akan menjadi orang yang berpikiran positif, menjadi positif. Sebelumnya Ibu akan ulas tentang visi MTSN 4 Blitar, yaitu terbentuknya insan bertakwa, unggul, dan berbudaya lingkungan. Misi untuk mencapai visi tersebut, yang pertama yang anak-anak harus ketahui, dan nanti kalau ketika kita tatap muka, anak-anak bisa praktik langsung. Yang pertama kita biasakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun setiap hari. Membiasakan bersalaman, anak perempuan dengan perempuan atau siswa perempuan dengan guru perempuan, begitu juga sebaliknya. Membiasakan akhlakul karimah terhadap pencipta dan sesama makhluk. Membiasakan kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Membiasakan tadarus Al-Quran dengan tartil, meskipun nanti kita masih tatap maya, maka tadarus tetap akan dilaksanakan. Jadi kalau pembelajaran dimulai pada pukul 6.45, maka 6:45 sampai dengan pukul 7 adalah kegiatan tadarus, untuk kemudian pukul 7 sampai dengan pukul sesuai dengan aturan itu anak-anak mengikuti jam pembelajaran pertama. Yang kedua adalah menghafalkan surat-surat pendek dan ayat-ayat pilihan. Anak-anak bisa tahlil dan istighosah. Melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan secara efektif, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya dalam bidang olahraga dan kesenian sehingga dapat dikembangkan secara optimal, membuat dan melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Demikian tadi pembukaan yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama panitia undur diri. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Belajar adalah ibadah, jadi niatkan untuk beribadah setiap saat. Akhirul qouli hada, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.